Galih melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang di tengah riuhnya jalanan ibu kota. Titik air pada lampu yang temaram begitu indah menghiasi taman. Gayatri memang benar, ia mencintai Rima sejak pertemuan pertama mereka ketika sekolah dulu. Gadis manis yang imut dan sangat manja dan juga baik hati begitu memesonanya. Hanya saja, ia berkali-kali kehilangan kesempatan. Hingga, Galih berasa pada satu fase mendoakan Rima untuk tidak lagi didekatkan, tidak lagi dieratkan, melainkan untuk dicukupkan segala perasaan, diusaikan segala pengharapan, dan ia ingin hidupnya berjalan tidak lagi tentang Rima. Makasih, vitaminnya sudah sampai di rumah, pesan dari Rima membuyarkan lamunannya. Sama-sama kakak ipar, makan teratur sampai habis. Aneh dipanggil kakak ipar. Biasanya juga, Rima. Hei, gak apa-apa sesekali, biar kamu senang. Rima membalasnya dengan emotikan marah. Ia kemudian meletakkan ponselnya dan melihat ke arah Ellen yang mulai lelap, teduh sekali. Beberapa waktu ini ia begitu menjauh pada suaminya itu, sakit dan sulit terobati atas peristiwa yang kemarin terjadi. Pelan-pelan ia beranjak dari kasur, kemudian turun ke bawah untuk mencari makanan. Makan dulu, Bu. Bibi sudah siapkan makanannya. Nanti saja, Bi. Rima mengambil air dingin di kulkas, lalu duduk merenung di meja makan. Pikirannya masih pada peristiwa di rumah sakit, tentang ucapan Gayatri pada Galih. Ia menepis segala pemikiran yang beberapa waktu ini mengganjal di hati. Rasa nyaman yang begitu saja muncul pada Galih tak lain adalah ia menjadi tempat bicara yang baik. Lagi pula ia tak mungkin menyukai adik iparnya sendiri. Sedang apa melamun di sini? Ellen mengagetkan. Kamu kenapa turun? Kalau butuh apa-apa bisa panggil aku. Aku mencarimu, tadi ketika aku bangun kamu tidak di sampingku. Aku haus dan air di kamar habis. Kamu mau makan? Nanti saja, aku belum lapar. Rima menatap jarum jam pada dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ini sudah waktunya kamu minum obat, Mas. Aku ambil dulu makanan. Rima mengambilkan nasi lengkap dengan lauknya, lalu memberikan kepada Ellen. Liburan, yuk. Ucap Ellen begitu saja. Kamu kan baru pulang dari rumah sakit. Minggu depan? Lihat nanti saja. Pokoknya harus. Aku gak mau tahu. Rima tidak menjawab lagi, kemudian memperhatikan Ellen yang sedang makan. Setelahnya Rima memberikannya obat. Diam-diam, Ellen pun mengajukan cuti seminggu lamanya, tak hanya untuk dirinya, juga untuk Rima. Urusan pekerjaan diserahkan pada orang kepercayaan dan tentunya orang itu bukanlah Gayatri. Kabar baik, Bu. Ucap Rima ketika menerima panggilan dari ibu mertuanya. Besok bisa pulang ke rumah? Ibu ada acara. Acara apa, Bu? Acara biasa sebetulnya. Cuma besok ibu mau ngenalin seseorang sama Galih. Kamu jangan bilang-bilang dulu sama dia, ya? Rima diam, terdengar tidak nyaman mendengar kabar ini. Namun akhirnya dirinya mengiyakan dan setelah melanjutkan obrolan sampai panggilan ditutup. Ellen semakin terlihat segar, ia baru saja berjemur ketika Rima meletakkan ponselnya. Istrinya itu lebih bersahabat kini, meski tak mesra ia tak lagi menunjukkan sikap sebagai musuh. Ibu menyuruh kita pulang. Baik, kita pulang. Sepertinya suasana di rumah ibu cocok untuk sekadar berlibur dan melepas penat. Sejenak aku berpikir. Rima menghela napas, menghentikan ucapannya sejenak. Sementara Ellen terlihat begitu seksama memperhatikan, menatap dalam pada Rima. Setelah ini, bagaimana aku mengatakan kepada ibu dan bapak tentang perpisahan kita? Ucap Rima lirih. Seketika Ellen merasa begitu sesak, hatinya bergemuruh. Mereka adalah orang yang menyayangiku dengan tulus setelah orang tuaku sendiri. Aku nyaman dengan mereka yang sederhana. Aku juga nyaman dengan mereka yang menyambutku penuh cinta. Mulutnya sedikit bergetar, ada tangis yang ia tahan. Sudah kubilang, akan kupastikan tidak ada perpisahan antara kita.
Rima menatap Ellen masih dengan sendu. Seandainya dulu aku tidak mengenalmu, sudah pasti hari ini aku sedang baik-baik saja. Pertemuan kita adalah susunan terbaik Tuhan. Ketika pada titik perjalanannya ada kerikil saat melangkah, aku harap kamu paham, jalanan yang bagus pun tak pernah benar-benar mulus. Tapi jalanan kita bukan hanya tidak mulus, tapi bergelombang dan terjal, susah. Aku hanya memintamu mencintaiku sekali lagi. Jawab Ellen lirih. Rima diam, mengalihkan pandangan dan memilih untuk tidak melanjutkan percakapan ini. Mereka biarkan hening membeku menyelimuti. Kemudian setelah itu, keduanya tenggelam pada pikiran masing-masing. Keesokan harinya, Rima dan Ellen bergegas pergi menuju rumah ibu. Menempuh perjalanan beberapa jam dan akhirnya mereka pun tiba di sana. Galih sudah ada di sana, ia terlihat santai sambil memijat ibu. Seperti biasa, mereka selalu disambut dengan ramah oleh bapak dan ibu. Wah, ramai sekali. Ada acara apa ini, Pak? Ucap Rima pada ayah mertuanya. Ibu mengadain pengajian rutin. Oh, kirain ada yang mau tunangan. Ucap Rima menyindir Galih. Seketika adik iparnya itu langsung menatap tajam ke arah Rima. Ia pun terkekeh. Suasana di rumah begitu ramai, Rima memainkan peran sebagaimana suami istri tanpa masalah dan nampak begitu harmonis, melihat wajah mertuanya selalu membuat dirinya lemah. Selepas Isya, pengajian selesai, ketika semuanya pulang, ada seorang gadis dengan orang tuanya yang masih tinggal. Gadis cantik dengan jilbab merah tampak anggun dan keibuan. Salsa baru menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, ya. Sudah cantik, pintar lagi. Ucap ibu. Alhamdulillah, Bu. Jawab gadis bernama Salsa itu. Galih, Rima dan Ellen hanya duduk melihat percakapan ini. Sementara perasaan Galih sepertinya valid, ibu sedang berusaha menjodohkannya. Galih, kamu kenalkan pada Salsa? Galih hanya mengangguk. Semakin besar, semakin cantik, ya. Tapi memang dari kecil sudah cantik sih. Pipi Salsa bersemu merah, apalagi Galih memang terlihat mempesona sejak lama di matanya. Sosok yang pintar dan menyenangkan, ia juga seorang dokter, salah satu suami yang ia idamkan. Kalau sama-sama belum ada pasangan, sepertinya kalian cocok. Celetuk ibu lagi. Rima langsung melihat ke arah Galih, sehingga mata mereka tak sengaja bertemu. Ellen pun sadar dengan situasi ini, tapi kali ini ia hanya diam. Gimana, Nak? Tanya ibu pada Galih seolah meyakinkan kembali. Usianya memang bisa dikatakan cukup untuk menikah, terlebih lagi Galih sudah bisa dibilang mapan. Biar kami saling mengenal saja dulu, Bu. Ibu tersenyum bahagia, begitu juga Salsa yang semakin bersemu merah. Sementara Rima menundukkan pandangan dan Ellen memperhatikan sikap istrinya. Ia merasa sesuatu. Beberapa saat setelahnya Rima pamit ke kamar mandi, kemudian tak lama setelahnya ia mengambil minum, tapi seseorang tak sengaja menabraknya dan menumpahkan noda di baju putihnya. Aduh, MBA, maaf. Sudah nggak apa-apa? Jawab Rima. Gelas di tangannya jatuh dan hancur berantakan. Ia membantu untuk memunguti pecahan gelas itu, tapi justru tangannya terluka. Rima meringis. Ellen yang mendengar keributan dari ruang tamu segera menghampiri istrinya. Kenapa? Rima masih meringis. Kemudian Ellen membawa istrinya itu berdiri. Ia membersihkan lukanya dan memberikan plaster. Sakit gak? Ucap Ellen lembut. Rima hanya menggelengkan kepala pelan. Matanya memerah. Kalau mau nangis, nangis saja. Rima kembali menggelengkan kepala, kemudian Ellen membawanya dalam dekapan, mengelus punggungnya dan mencium rambut Rima lembut. Kamu kalau mau menangis jangan ditahan. Gak mungkin aku nangis karena ini saja. Ellen mendekap semakin erat, Rima sama sekali tidak menolak, ia terseduh. Tiba-tiba saja ia ingin sekali menangis. Luka kaca itu sama sekali tak seberapa.
Ia biarkan istrinya itu bersandar beberapa saat sampai tenang dan tidak lagi terdengar terseduh. "Boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Ellen pelan. Rima mengangguk seraya melepaskan pelukannya pada Ellen. Keduanya saling tidak melepaskan tatapan. "Jangan salah paham, ya? Kenapa sih? Tempo hari kamu pernah bilang padaku, bagaimana bila dalam perjalanan kita kamu mencintai orang lain, apakah orang lain itu adalah Galih?" Rima diam, ia tak mengalihkan tatapan dari suaminya. Di satu sisi ia begitu terkejut mendengar pertanyaan dari Ellen yang menurutnya tak habis pikir. Sementara di balik pintu kamar mereka, seseorang seolah ikut menunggu jawaban. Tak lain ia adalah Galih. Ellen menanyakan ini dengan segenap kesadaran hati. Ia tak akan menjadikan ini sebagai konflik, meski tentu ia tak pernah berharap bila Rima membagi hati dengan siapapun. Perasaan takut kehilangan beberapa waktu ini memang lebih sering mengganggu. Meski segala ancaman Gayatri semakin sering ia dengar. Bagian ke-21. "Pertanyaan macam apa itu?" tanya Rima masih menatap wajah suaminya. "Sekali lagi jangan salah paham, aku hanya bertanya," ucap Ellen tak ingin semuanya menjadi tak nyaman. "Tapi pertanyaanmu itu sangat konyol, Mas." "Iya maaf, kalau kamu gak berkenan tak perlu menjawabnya." Rima membuang muka, ia benar-benar marah pada Ellen. Tak habis pikir bila pertanyaan itu akan ia lontarkan. Ia pun langsung beranjak, tapi Ellen segera menahan dengan memegang tangannya. "Jangan marah, sekali lagi maafkan aku." Ellen merajuk, ia benar-benar tak ingin Rima marah. Istrinya itu menghela napas panjang, kemudian melihat ke arah Ellen dengan tatapan tak bisa dijelaskan. "Sudahlah, Mas. Tak perlu dibahas lagi. Juga jangan pernah berbicara tentang perasaanku, perasaanmu, perasaan kita. Biar saja itu menjadi bagian dari hati kita tanpa harus orang lain tahu." Rima beranjak, ia kemudian keluar dari kamar. Galih sudah berlalu sejak tadi. Salsa dan keluarganya masih di sana dan sedang pamit pulang. Ellen mengikuti langkah istrinya. Mereka bercengkrama sejenak sebelum beranjak untuk tidur. Esok Rima dan Ellen berencana untuk pulang kembali ke Jakarta. Tidak ada berlibur, selepas pulang dari rumah bapak dan ibu, Rima dan Ellen kembali disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang lama mereka tinggalkan. Usaha Ellen masih begitu keras, sementara Rima masih dengan sikap yang lebih banyak diam. Keduanya hidup dalam satu atap, tapi seperti dua orang asing. Rima seperti kehilangan dirinya yang dulu, ia lebih banyak diam. Sifat manjanya hilang dan menguar begitu saja, tak ada gejolak seperti dulu. Semua seperti benar-benar mati. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika tumpukan kertas masih terlihat menggunung di meja Rima juga Ellen. Pekerjaan mereka luar biasa membludak. "Minum dulu, kamu pasti lelah." Ellen membawakan secangkir vanilla latte. "Makasih. Pekerjaan ini membuatku gila," jawab Rima menghentikan sejenak aktivitasnya. Ia kemudian bersandar dan memijat kening. Sesaat setelahnya mengambil vanilla latte yang Ellen simpan di meja. "Menjelang akhir tahun memang selalu begini, kamu sering mendapati aku bergadang semalaman. Maafkan aku dulu terlalu bawel," ucap Rima. Ellen hanya tersenyum tipis, lalu ia berpindah tempat duduk di dekat istrinya dan mulai memijat punggung Rima. "Jangan terlalu lelah. Kamu harus tetap menjaga kesehatanmu." Rima diam, ia merasakan pijatan suaminya yang dalam seketika membuat badannya terasa lebih ringan. "Sesekali lelah bekerja seperti ini tidak apa-apa, setidaknya dengan cara ini rasa sakit bisa teralihkan." Ellen menghela napas panjang, tangannya masih memijat punggung Rima pelan. Ia sadar penuh bila dirinya sudah menjadi penghancur mental bagi istrinya. Itu adalah hal yang sangat ia sesali pada detik ini. "Sudah, Mas. Makasih banyak. Pijatanmu membuatku sedikit relaks. Kalau lelah jangan dipaksakan. Pulanglah dan istirahat," ucap Ellen. Rima hanya mengangguk, tak banyak berkata, ia kembali fokus pada komputer. Beberapa saat setelahnya, Ellen keluar ruangan.
Ia begitu penat dan hendak mencari udara segar. Gayatri yang melihat Ellen berjalan sendirian akhirnya mendekat dan mengikuti langkahnya dari belakang. "Jangan seperti ini di kantor, ucap Ellen. "Aku tidak punya cara lain. Kamu menutup seluruh akses komunikasi denganku. Aku hanya menutup akses pribadi tapi tidak pekerjaan. Aku merasa benar-benar terbuang," ucap Gayatri. "Ini kantor, tolong jangan bicara urusan pribadi di sini." "Baiklah, aku tunggu selepas pulang kerja nanti. Kalau kamu tak datang, tentu aku tak main-main denganmu. Dengar, Mas, aku hanya ingin bicara." Gayatri pun meninggalkan Ellen sendirian, membuat pria itu mematung, melihat Gayatri yang pergi dan mulai tak terlihat. Hingga pada hari ini, ia seperti sepenuhnya sadar, bila perasaannya pada Gayatri sudah selesai tanpa sisa. Ia pun membawa langkah untuk kembali masuk ke dalam ruangan, langit di luar sana mulai gelap. Ia melihat Rima sedang membereskan meja dan membawa sebagian berkas itu ke rumah. "Kamu mau pulang sekarang?" Rima mengangguk. "Sepertinya aku kerjakan di rumah saja." "Oke, itu lebih baik. Aku pulang duluan, Mas." Ellen hanya mengangguk, ia berencana tidak akan pulang dulu, karena beberapa pekerjaan memang harus diselesaikan di kantor, walau sebetulnya ia merasa sangat lelah, apalagi baru saja ia sembuh. Rima pun berlalu, 10 menit setelah istrinya itu meninggalkan ruangan ini, Gayatri masuk dan menemui Ellen. "Aku mau kita bicara sekarang, Mas. Pekerjaan kita masih banyak." "Memangnya pekerjaanmu tidak? Tidak ada waktu lain lagi?" Gayatri menatapnya tajam, mendapat perlakuan seperti ini sama sekali tak bisa ia terima. "Kamu ini kenapa sih, Mas? Dalam kurun waktu yang secepat ini berubah tidak aku kenal? Selesai, Gayatri. Apanya yang selesai? Perasaanku padamu sudah selesai. Aku sekarang ingin fokus pada Rima, pada istriku, pada keluargaku. Semudah itu. Tak pernahkah terpikir bagaimana pengorbananku selama ini? Bahkan di saat sekuat tenaga aku ingin melepaskanmu, aku tidak bisa." Ellen menghela napas panjang, ia tatap wanita yang kini berdiri di hadapannya, matanya memerah dengan tangis tak karuan. "Kita pernah begitu berjuang, bahkan aku pernah begitu mengalah. Tolonglah cintai aku lagi, aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Sedangkan Rima punya segalanya. Dia bisa mendapatkan apapun dalam hidupnya. Ini bukan tentang itu, Rima, tapi tentang perasaanku yang tidak lagi ada padamu. Seharusnya sejak awal kamu sadar, bila mungkin kita akan saling kehilangan." Gayatri menangis tahan, ia menggelengkan kepala pelan. "Jangan setega itu padaku, Mas. Kamu tahu aku sudah melewati hidup yang begitu sulit." Ellen membuang muka, seolah tak ingin lagi mendengar apapun. Pesan Grab Bike hemat sekarang. "Sudah, tak peduli aku dikatakan pecundang, tapi aku benar-benar tidak bisa lagi memberikan perasaanku padamu." Dada Gayatri terasa begitu sesak, andai bisa meminta pada Tuhan, ia ingin dicabut nyawanya saat ini juga. "Saat pertama kali kamu memutuskan untuk menerima Rima, kamu bilang bila semuanya dengan dia akan selesai ketika perusahaan berpindah alih. Kamu akan menjadikanku ratu. Kamu bilang akan melepaskan segala tekanan yang orang tua Rima berikan padaku. Kamu tahu aku begitu menderita, bukan? Kemana semua janji itu? Aku ingin menagihnya sekarang." Tersentak Rima mematung di balik pintu mendengar setiap percakapan mereka. Sebelumnya yang terjadi memang sakit, tapi kali ini jauh lebih sakit dari sebelumnya. Tak pernah menyangka bila dendam ada di balik itu semua. Apa yang menyebabkan Gayatri begitu tertekan? Apa yang orang tuanya lakukan? Mengapa mereka begitu tega? Rima hendak membawa langkah untuk masuk ke dalam dan mempertanyakan semuanya. Tapi seseorang datang dan menghampirinya. "Untung Bu Rima belum pulang, ada berkas yang harus ditandatangani." Suara itu terdengar sampai ke dalam dan seketika membuat Gayatri dan Ellen tegang. Segera Gayatri menyeka air matanya,
kemudian keluar dari ruangan ini dan melewati Rima begitu saja. Dalam pekatnya malam, Gayatri memacu mobilnya dengan kencang untuk pulang ke apartemen. Tangisnya berderai-derai dan menganak sungai. Ellen membuatnya gila dan luar biasa sakit. Sesampainya di apartemen ia seperti kehilangan kendali. Gayatri berteriak dan melempar seluruh barang yang ada di sini. Sebuah foto diri dengan Rima dan orang tuanya ia lempar sampai bingkainya hancur berkeping-keping. Maumu apa Tuhan? Aku tak pernah secul saja kau beri bahagia. Kenapa tak kau matikan saja aku sejak dulu? Gayatri terus berteriak. Ia mengutuk segala yang sudah terjadi padanya tanpa memberikan sedikit saja harapan yang baik. Malam ini ia begitu hancur, ia sangat berantakan, hingga matanya tertuju pada serpihan kaca dari barang yang dilempar tadi. Ia ambil kaca itu, menatapnya sesaat dengan tangis, lalu setelah itu pikirannya mulai tak menentu. Hingga, satu goresan ia torehkan di tangannya. Darah mulai keluar, satu kali tak cukup. Gayatri kembali menorehkannya. Luka semakin dalam, darah mulai mengucur, ia seperti tak merasakan sakit, hingga akhirnya semua jadi gelap dan darah mulai bersimbah. Gayatri putus asa, ia berharap Tuhan kali ini membawanya pergi. Wajah Ellen memucat ketika Rima sama sekali tidak mau membuka pintu kamarnya. Tolong, Rima! Bukalah! Ellen terus mengetuk pintu. Kali ini lebih ketukannya semakin kencang. Dering ponsel miliknya terus berdering, begitu juga milik Rima. Dan entah didering keberapa, akhirnya Rima menerima panggilan itu. Bu, Gayatri mencoba melakukan percobaan bunuh diri, ia kritis di rumah sakit. Seketika Rima beranjak, jantungnya berdegup kencang, ia langsung membuka pintu kamar, Ellen terlihat lega. Ke rumah sakit sekarang. Gayatri kritis, ia melakukan percobaan bunuh diri. Bagian ke-22. Suara alat-alat terdengar di ruangan ini, Gayatri masih tak sadarkan diri. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, ia ditemukan oleh seorang petugas keamanan di sana. Tetangga di sampingnya merasa tidak nyaman atas gaduh yang Gayatri ciptakan. Pintu yang tak terkunci, akhirnya menemukan dirinya dalam keadaan tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Rima dan Ellen duduk di sebuah ruang tunggu dengan hening, keduanya sama sekali tak ada yang mengeluarkan suara. Diam dengan perasaan masing-masing, kemudian berlabuh pada kecewa yang dalam di hati Rima. Siang tadi, sesuatu tertinggal di ruangannya, sampai akhirnya Rima mendengar semua percakapan dari awal sampai akhir. Kita harus bicara, Rima. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Rima mendongak, melihat ke arah suaminya dengan mata sendu. Bahkan dalam situasi seperti ini, kamu mementingkan egomu sendiri? Aku gak tahu lagi harus seperti apa. Yang ada dalam pikiranku saat ini cuma kamu. Rima menghela napas panjang, kemudian beranjak dari tempat ini dan pergi meninggalkan Ellen. Ia benar-benar muak. Ellen tidak diam, ia ikuti langkah istrinya. Malam terasa pekat dan dingin, menusuk sampai ke tulang. Tolong, jangan seperti ini. Ucapnya seraya memegang tangan sang istri. Rima menepis sekuat tenaga. Kamu ternyata lebih buruk dari yang aku kira, Mas. Apa sih sebenarnya tujuanmu tak ingin melepaskan aku? Masih tentang uang? Ellen menatap Rima tajam. Aku sudah tidak peduli dengan segala uangmu itu. Rima membuang muka, sedikit pun tak peduli dengan ucapan Ellen. Mengenal kamu dalam hidupku adalah sebuah keyakinan baru yang akhirnya aku ketahui. Tidak ada satupun manusia di sampingku yang benar-benar tulus. Kecuali orang tuaku. Jadi bagaimanapun kamu berusaha untuk meyakinkan, yang kupercaya hanya satu, kamu tidak pernah tulus. Aku memang pernah bersalah, tapi bukan berarti segenap perasaan yang aku utarakan selama ini padamu adalah keliru. Sedikit pun semua itu bukan rekayasa, aku mohon kamu paham, sedikit saja merasakan tanpa sebuah amarah. Tidak bisa, Mas. Hatiku sudah mati, aku tidak lagi bisa merasakan apapun. Jadi berhentilah untuk meyakinkan, semuanya sudah cukup, perasaanku sudah selesai. Ellen menggelengkan kepala pelan,
Ia sama sekali tidak terima dengan pernyataan istrinya itu. Perpisahan kita tidak akan semudah itu. Bila ada laki-laki paling jahat di dunia ini, aku rasa itu kamu. Kamu makhluk yang tidak berhati, bahkan ada seseorang yang pernah begitu berkorban untukmu, dan kamu meninggalkannya begitu saja. Rima kini benar-benar pergi dan berharap Ellen tidak mengikuti langkahnya. Ia segera meninggalkan rumah sakit ini dan pulang ke rumah dengan segenap keyakinan. Gayatri akhirnya sadarkan diri, ia dapati Ellen sedang menunduk dan tidak menyadari tentang dirinya yang sudah siuman. Ia kembali menangis dalam diam, rasanya rapuh sekali. Hingga Ellen yang sempat tertidur seketika terbangun dan begitu terkejut melihat Gayatri yang sedang menatapnya. "Terima kasih sudah menemaniku," ucap Gayatri lirih. Ellen mengusap wajahnya, ia beranjak dari duduk kemudian mendekati Gayatri. "Seperti ini caramu mencari perhatian?" ucap Ellen lirih. Gayatri diam sejenak, ia mengumpulkan tenaga untuk bicara, karena kesadarannya belum sepenuhnya pulih. "Apa yang kamu lakukan ini gila!" lanjut Ellen. Ia seperti kehilangan empati. Apa yang ada di dalam hatinya saat ini adalah kemarahan. "Bila bisa meminta, aku akan memilih untuk tidak selamat dan meninggalkan semuanya. Ini teramat sakit," ucapnya lirih. "Apa yang kamu lakukan itu teramat konyol, Gayatri!" Wanita itu membuang muka, sakit menjalar ke seluruh tubuh. Ini seperti menjadi titik paling lemah. Tak ada sedikit pun kekuatan yang muncul, semua seperti akan selesai. "Kamu tidak bisa memaksakan sebuah perasaan yang sudah hilang. Mari berjalan masing-masing, kamu pasti akan menemukan kebahagiaanmu sendiri," lanjut Ellen. Galih yang sejak tadi menahan diri di balik pintu hanya tersenyum kecut melihat sikap kakaknya. Ia seperti kehilangan nurani dan ternyata masih memendam egois yang teramat tinggi. Belum sempat Gayatri membalas semua ucapan Ellen, Galih masuk ke dalam untuk memeriksa. Ellen segera beranjak keluar meninggalkan kamar ini. "Aku sangat menyayangkan kamu kembali sadar," ucap Galih seraya memeriksa keadaannya. Gayatri menatap kesal ke arah Galih. "Aku yakin, bila ini bukanlah yang kamu harapkan, keinginanmu mati, bukan?" Wanita itu membuang wajah. Ia tahu Galih sedang meledeknya sekarang. Selesai memeriksa, Galih menatap ke arah Gayatri, ada sejumput rasa kasihan sejak dulu padanya. "Kamu bisa bahagia setelah keikhlasan bisa kamu capai. Bagaimana aku bisa ikhlas atas segala kepahitan yang terjadi? Sejak awal aku ada di dunia ini, Tuhan tidak pernah adil. Aku dibuat sampah yang tidak berharga. Kamu tak akan pernah sia-sia. Kamu hadir di sini untuk tujuan yang baik, hanya saja keikhlasan belum tertanam di hatimu itu. Apabila kamu jadi aku, ikhlas itu mudah." Gayatri menatap lirih. Galih terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak mudah, tapi aku akan berusaha. Setidaknya aku tidak akan membuat hidupku seperti dirimu sekarang yang terbaring di ranjang ini karena mencoba untuk bunuh diri. Kamu tidak paham, Galih. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Teruslah bersikap egois dengan mengatasnamakan penderitaanmu." Galih tak ingin banyak lagi berdebat, ia kemudian pergi meninggalkan ruangan ini dan pada langit yang belum benar-benar menampakkan sang mentari, Gayatri kembali tergugu. Sementara Rima semalaman tak tidur, ia sibuk mencari di mana surat nikah dan dokumen lainnya Ellen sembunyikan. Ia nyaris putus asa dengan kondisi yang berantakan. Hingga matanya tertuju pada sebuah berangkas yang Ellen punya. Sejak awal menikah, Rima tidak pernah tahu isi berangkas itu. Ellen selalu mengatakan bila itu tempatnya menyimpan dokumen pekerjaan. Ia mencoba membukanya, password dimasukkan dan tidak berhasil, password kedua pun tidak berhasil, ia mencoba menggunakan password lainnya dan tetap tidak berhasil. Rasanya semakin putus asa, sejenak ia diam dan berusaha tenang, sambil mencari tahu, kata sandi apa yang sebetulnya digunakan Ellen. Seketika pikirannya tertuju pada sebuah angka, ia langsung memasukkan angka itu dan berangkas terbuka. Ellen menggunakan ulang tahun Gayatri sebagai kata sandi,
seluruh dokumen Rima ambil, kemudian ia bergegas meninggalkan rumah ini dan pulang ke rumah orang tuanya. Kamu yang benar saja, jangan memutuskan dengan secepat itu, sebuah ujian dalam rumah tangga itu biasa. Ucap ibunya ketika Rima mengutarakan seluruh keinginannya. Tapi apa yang terjadi pada Rima adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa lagi dipertahankan, Ma. Ayahnya yang sejak tadi diam seketika beranjak. Coba pikirkan sekali lagi, Rima. Setelah tenang, terserah kamu mau mengambil langkah apapun. Ayahnya itu kemudian pergi, sementara ibunya terlihat putus asa dan tidak menghendaki keputusan putrinya ini. Rima hanya pasrah, sejak semalam ponselnya ia matikan. Sedangkan Ellen menangis tergugu melihat Rima berhasil mengambil seluruh dokumen penting mereka. Ia belum pernah seputus asa ini, semuanya selesai. Tanpa gentar, akhirnya Ellen memutuskan untuk pergi ke rumah Rima, berharap ada sedikit harapan di sana. Ia melajukan mobilnya dengan gila, hingga tak membutuhkan waktu lama, ia tiba di rumah Rima. Maaf, Mas. Tapi Neng Rima belum mau bertemu dengan Mas Ellen. Ujar Bisiti, asisten rumah tangga yang mengurus Rima sejak kecil. Tolong, Bi, saya harus bertemu dengan Rima. Tidak bisa, Mas. Tak lama setelahnya, ibu mertuanya turun dari lantai 2, Bibi pun pergi. Ma, ucap Ellen lirih. Saya betul-betul kecewa padamu. Jawab ibu mertuanya. Semuanya masih bisa diluruskan, Ma. Sepertinya akan sulit. Sekali kecewa, Rima adalah orang yang sulit ditaklukkan. Ellen putus asa, berulang kali ia meminta untuk bertemu dengan Rima, tapi tidak diizinkan, hingga akhirnya ia pulang dengan kehampaan. Rima menatap mobil Ellen pergi dari balik jendela kamarnya. Ia menyeka air mata yang tidak ingin lagi ia keluarkan. Hari ini, sejenak ia ingin beristirahat, kemudian pergi ke pengadilan agama untuk mengurus semuanya. Menjelang siang, ketika matahari ada di atas kepala, Rima keluar dari rumah tanpa memberitahukan siapapun, ia melajukan mobilnya dan pergi ke pengadilan agama. Jalanan begitu ramai, ponselnya berdering memecah keheningan. Panggilan dari ibu mertuanya, Rima ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya ia jawab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu sedang tidak sibuk? Ibu mau cerita. Kenapa, Bu? Itu loh, Salsa dan Gali sudah mulai berkirim pesan. Syukurlah, Bu. Semoga lebaran tahun depan anak ibu bisa kumpul dengan pasangannya masing-masing. Rima terdiam sejenak, ucapan ibu terdengar nyelekit. Bu. Iya, Nak. Sepertinya lebaran tahun depan tidak ada Rima. Ibu mertuanya terdiam sejenak. Ngomong apa sih kamu? Jangan ngawur. Rima pamit, ya. Hari ini Rima mau mendaftarkan berkas perceraian Rima dan Mas Ellen ke pengadilan agama. Benar-benar hening, ibu tak bisa menjawab, bibirnya seketika keluh. Bagian ke-23. Bilang pada ibu, kamu sedang bercanda kan? Rima menghela napas panjang, terasa berat ketika akhirnya harus mengatakan semua ini. Rima tidak bercanda, Bu, maaf. Ucapnya lirih. Ibu kini benar-benar diam. Ia menangis tertahan, kemudian menutup teleponnya. Sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan, kenapa tiba-tiba perceraian ini terjadi. Jalanan masih terasa begitu padat, sementara matahari terasa begitu terik. Atas segala yang ia punya, Rima tak pernah merasa hidupnya begitu sempurna. Ia hanya bersyukur banyak orang yang menyayanginya, hingga pada akhirnya asumsi itu salah. Terlalu banyak orang munafik di sekitarnya. Kamu di mana? Sebuah pesan dari Gali datang, tapi kali ini ia tidak membalasnya. Sementara Ellen nampak tak karuan di kamarnya, ia begitu berantakan dan duduk di sisi ranjang dengan mata yang memerah. Rasa angkuh yang selama ini kerap diperlihatkan seolah hilang tanpa sisa. Sebelum akhirnya menyadari bila cinta sudah tumbuh diam-diam di hatinya untuk Rima, seluruh dunianya memang tertuju pada Gayatri, bahkan segala hal yang membutuhkan kata sandi,
ia memakai tanggal lahir Gayatri, hingga semua itu terabaikan dan ia tak terpikir untuk mengganti semuanya. Rima menuju pengadilan agama. Temui ia di sana. Sebuah pesan dari Gali datang, tanpa pikir panjang, Ellen segera beranjak dan mengambil kunci mobil lalu berlalu. Sementara Gali bersandar pada dipan, entah yang dilakukannya ini salah atau tidak, tapi ia tak ingin melihat kakaknya hancur begitu saja. Meski saat ini rasa benci itu belum menguar, tapi dalam ikatan mereka pernah ada waktu di mana Gali begitu menghormati Ellen sebagai kakaknya. Ellen keluar dari mobil, mencari Rima ke sana kemari, tapi ia tak menemukan sang istri dan di sana. Putus asa, Ellen membawa tubuhnya duduk di sebuah kursi dekat taman. Hingga tak berapa lama kemudian, ia melihat Rima berjalan sambil membawa berkas. Ellen kembali mempercepat langkah dan mendekati Rima. "Mari kita bicara." Ellen langsung memegang tangan istrinya, membuat Rima tersentak kaget. "Bicara di sana," ucap Rima tenang sambil menunjuk ke arah kursi. Mereka berjalan beriringan, lalu duduk bersama. Rima menatap lurus ke depan, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, mungkin yang ada di sini banyak yang bernasib sama seperti dirinya, menghadapi perpisahan. Ia tak tahu apa yang akhirnya membuat mereka mampu berdiri. "Aku berharap kamu tidak serius untuk mengajukan perpisahan kita," ucap Ellen. "Jangan mengambil keputusan saat emosi." "Tidak, Mas. Ini semua sudah aku pikirkan dengan baik. Kita tidak akan pernah menjadi baik-baik saja setelah banyak hal yang akhirnya aku ketahui. Tapi aku belum siap, belum bisa membayangkan ketika kamu jauh. Aku gak sanggup. Mas, mari kita berpikir realistis. Kalau kita memaksa untuk tetap bersama, semua tak akan lagi sama. Terutama padaku, bagaimana bisa setiap hari aku dibayangi suamiku yang banyak menutupi selama pernikahan kita? Bagaimana bisa aku menghilangkan niat awal kamu menikahiku itu apa? Bagaimana bisa aku menanamkan bila kamu itu tulus? Sulit, Mas. Pada akhirnya hanya akan saling menyakiti." Ellen menunduk, menyembunyikan matanya yang sejak tadi sudah memerah dan menghangat. "Kamu belum pernah mencobanya, Rima. Sejak awal masalah ini muncul, kamu tidak pernah memberi aku kesempatan. Kamu selalu bersikukuh dengan meminta perpisahan. Aku tak pernah memiliki kesempatan menunjukkan semuanya padamu." Rima diam, ucapan Ellen memang benar. Sejak awal dirinya bersikukuh untuk berpisah, semua dilakukan karena luka yang luar biasa merobek hatinya. "Tapi aku benar-benar tidak bisa, Mas." Ellen kehilangan kekuatan untuk merajuk. Rima berkeras hati. Ia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk sekali saja menunjukkan bila kini seluruh perasaan di hatinya sudah tumbuh dengan sempurna untuk seorang Rima. "Bila ini memang terbaik untuk kamu, aku bisa apa? Mungkin puncak tertinggi mencintaimu adalah dengan perpisahan kita." "Maaf, Mas. Yang pasti bukan aku yang tidak berjuang, tapi kita yang menurutmu sulit. Seandainya sekali saja kesempatan itu diberikan, aku akan melakukan semua yang terbaik untuk kita." Rima menunduk, ia seperti kehilangan kata atas kepasrahan yang Ellen tunjukkan. Suaminya itu pun akhirnya beranjak. "Aku pulang dulu, ya. Sekali lagi maafkan aku." Rima hanya diam, bahkan untuk sekadar menatap wajahnya pun tidak ia lakukan. Ia tidak memiliki keberanian untuk itu. Ellen pun berlalu dengan langkah gontai. Selepas suaminya itu pergi, Rima baru dapat menitikkan air matanya. Segenap perasaan tak bisa dijelaskan dengan kata itu. Sementara Gayatri sudah diperbolehkan pulang, ia sendirian kemelenggang ke apartemennya dan hanya diam termenung ketika tiba di sana. Hingga tak berapa lama, ia mendengar suara bel berbunyi. Dengan langkah malas, Gayatri membuka pintu dan mendapati Ibu Rima sudah berdiri di sana dengan raut wajah yang menakutkan. Tanpa dipersilahkan masuk, Ibu Rima menerobos masuk ke dalam. "Puas kamu? Rumah tangga anak saya hancur sekarang. Bukankah ibu yang lebih dulu menghancurkanku?" Ibu Rima langsung menatapnya tajam, tak terima kasih dengan apa yang diucapkan Gayatri.
Sejak dulu ibu selalu tak pernah peduli perasaanku. Ibu bilang di hadapan Rima bila aku pun sama anakmu. Tapi kenyataannya kamu memperlakukan aku seperti sampah. Tak terima dengan ucapan Gayatri, Ibu Rima langsung melayangkan tamparan di pipinya dan membuat pipi putih itu memerah. Kamu sadar diri seharusnya. Kamu tidak lebih dari seseorang yang dibayar untuk menemani anak saya. Jangan harap mau diperlakukan sama seperti Rima. Beruntung saya memberi kehidupan padamu, daripada dengan keluargamu dan kamu hanya akan menjadi sampah. Sambil memegang pipinya ia menangis dan melihat ke arah Ibu Rima dengan penuh kemarahan. Tapi setidaknya perlakuan aku seperti manusia, Bu. Aku juga punya perasaan. Aku selalu mengalah pada keegoisan Rima. Bahkan aku pun mengalah ketika aku mencintai seseorang. Yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya Anda, Bu. Ibu macam apa yang melakukan berbagai cara dan pada akhirnya membuat anaknya sendiri hancur seperti ini? Setelah semua terjadi, Anda menyalahkan orang lain? Ibu Rima mengepalkan tangannya kencang. Giginya menggertak. Ia benar-benar marah dan tersinggung dengan ucapan Gayatri. Ternyata kamu memang kurang ajar. Saya menyesal sudah mengambilmu dari tong sampah. Kalau bisa dibalikan waktu, saya pun menyesal sudah bekerja begitu loyal pada seseorang yang tidak pernah menghargai kinerja saya. Ibu Rima membuang napas kasar. Saya peringatkan padamu untuk tidak macam-macam. Atau kamu akan tahu sendiri resikonya. Wanita yang umurnya lebih dari setengah baya dan masih terlihat begitu cantik itu pergi meninggalkan tempat ini dengan segenap perasaan marah yang tidak terkira. Tak menyangka bila anak itu berani menentangnya sampai begini, sementara selepas kepergian Ibu Rima, Gayatri hanya mampu menangis tergugu. Apa rencanamu selanjutnya? Untuk pertama kali setelah sekian lama akhirnya Galih dan Ellen duduk bersama tanpa pertengkaran dan debat kusir. Aku belum memiliki rencana apapun. Jawab Ellen seraya menyeruput kopi yang mulai dingin. Malam ini semilir angin terasa lebih dingin dari biasanya. Sudah 3 hari semenjak pertemuannya dengan Rima tempo hari, ia tak pernah keluar rumah. Kamu akan membiarkan Rima lepas begitu saja? Bukankah kamu sudah mulai mencintainya? Akan ku perjuangkan sesuai caraku. Galih merasa pertemuan ini tidak mendapatkan titik temu apapun. Entah tujuannya apa ketika Ellen mengirimkan pesan dan meminta untuk bertemu. Merasa tak ada yang berguna, Galih pun beranjak dan hendak meninggalkan tempat ini. Peristiwa yang terjadi pada kita di masa lalu adalah sebuah kesalahpahaman saja. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut pandanganmu itu begitu menjijikan. Galih terdiam sejenak, ia tatap kakaknya itu masih dengan tatapan dingin. Tak peduli setelah ku ketahui betapa pecundangnya dirimu, kamu tetap seorang kakak yang kuhormati. Tanpa mendengar jawaban apapun, ia membawa langkah dan pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Ellen menghela napas panjang, matanya kembali menghangat. Beberapa waktu terakhir ini ia merasa lebih cengeng. Keesokan harinya, Ellen datang ke kantor dengan pakaian rapi dan terlihat tampan seperti biasanya. Ia lihat Rima yang nampak sibuk dengan komputernya, kemudian Ellen mendekat dan memberikan sesuatu. Apa ini? Tanya Rima heran. Ellen sama sekali tidak menjawab, lalu Rima melihat apa isi di dalamnya. Surat pengunduran diri. Kenapa harus seperti ini? Tanya Rima. Aku tidak ingin keberadaanku di sini semata-mata menambah pikiranmu bila aku datang hanya untuk harta. Aku mencintaimu tanpa peduli kamu siapa. Maka aku putuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang sudah cukup membuatku banyak belajar. Rima terdiam. Ia sama sekali tak menghendaki semua ini. Terlepas segala permasalahan pribadinya, Rima mengakui bila Ellen adalah karyawan yang baik. Setelah ini aku berjanji tidak akan lagi muncul di hadapanmu. Bagian ke-24. Rima mengajak adik iparnya untuk menikmati makan siang tak jauh dari gedung kantor. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu, beberapa pesan dari Galih pun tak ia balas. Perpisahan itu sudah bulat? Tanya Galih. Rima hanya mengangguk, ia tak seceria biasanya. Sudah dipikirkan dengan matang?
Rima kembali mengangguk. Aku percaya, kamu tidak mungkin memutuskan semuanya dengan gegabah. Tapi aku hanya penasaran, apa tidak sedikit pun terbersit untuk memulai kembali dari awal? Aku pernah mengatakan alasannya pada Ellen, tidak mungkin kita hidup bersama lagi, sementara otak dan hatiku tertuju pada hal sakit yang sudah terjadi. Galih menghela napas panjang, ia mencoba memahami situasi ini meski sulit. Pagi tadi Ellen mengajukan pengunduran diri. Lanjut Rima. Kali ini Galih seperti tak percaya, mengundurkan diri dari pekerjaan yang sangat ia cintai seperti tidak mungkin. Galih tahu betul bagaimana selama ini Ellen begitu loyal pada perusahaan. Sebetulnya aku tak ingin mencampuri urusan pekerjaan, tapi bila memang itu sudah menjadi keputusannya, aku menghormatinya. Pada akhirnya semua menjadi rumit. Ucap Galih. Kejujuran itu memang sangat penting, imbasnya seperti ini. Hanya sakit saja. Semilir angin terasa menyapu wajah, mengayunkan rambut-rambut halus milik Rima. Sambil menatap ke arah langit yang indah dan biru, ia tak bisa berbohong, matanya menyimpan banyak sekali kesedihan, rasa kecewa dan segala hal yang membuat sakit. Kamu masih mencintainya? Tanya Galih. Rima tersenyum kecil. Aku tidak tahu, semua terasa datar dan hambar. Bagaimana dengan Gayatri? Aku mungkin bodoh. Tak peduli apa yang sudah dilakukannya. Aku tak pernah benar-benar bisa membencinya. Yang ada selama ini dalam hatiku hanya kekecewaan, bukan benci. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Sedikit banyak Galih tahu, bila Gayatri cukup egois dari beberapa hal. Aku yakin dia orang baik. Apa yang terjadi pada keegoisannya selama ini itu karena semesta tak pernah mendekapnya dengan hangat. Kamu tahu kan bagaimana kisah Gayatri begitu kelam? Kamu masih bisa berpikir seperti ini pada orang yang sudah mengkhianatimu. Itu mungkin yang membuatmu akhirnya mudah dibohongi. Aku hanya mencoba realistis dan tidak hanya mengikuti kemarahanku. Walau semuanya tak akan mungkin lagi sama seperti dulu. Karena aku merasakan kecewa yang luar biasa. Percakapan ini selesai seiring waktu istirahat yang usai. Galih kembali pada rutinitasnya, sementara Rima pun kembali ke kantor. Di ruangannya, terdapat Ellen sibuk dengan komputer. Pengunduran diri dilakukan 1 bulan setelan surat diajukan. Sementara Galih yang kebetulan hari ini dinas sore menyempatkan diri untuk melihat kondisi Gayatri. Kamu sudah membaik? Tanya Galih. Seperti yang kamu lihat, keluargamu tidak ke sini. Mereka bahkan tidak tahu di mana aku tinggal. Kenapa? Galih memang tidak tahu banyak tentang latar belakang Gayatri. Yang dirinya tahu, Gayatri hanyalah gadis yang kurang beruntung karena berada di tengah-tengah keluarga yang luar biasa keras. Ia tidak tahu bila Gayatri pernah hamil karena diperkosa kakak tirinya. Kalau mereka tahu aku di mana, mungkin aku akan mati dengan tangan mereka. Galih menghela napas, ia tatap wajah sendu wanita di hadapannya, sama sekali tak ada kebahagiaan, sosok yang begitu rapuh. Belajar untuk menggantungkan kebahagiaanmu pada dirimu sendiri, jangan ada orang lain. Ketika kamu mulai melakukan itu, maka kamu akan menemukan dunia yang berbeda, tidak hanya tentang kesedihan dan ketidakadilan. Aku sudah pernah mencobanya dan tidak mendapatkan apapun. Hidupku begini-begini saja. Ikhlas. Kuncimu ada di sana. Seperti kamu yang mengikhlaskan Rima? Galih diam, ia tak menjawab pertanyaan itu. Kedatangannya ke sini tak lebih dari bentuk pedulinya sebagai seseorang yang pernah saling mengenal. Tapi sepertinya Gayatri sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Akhir tahun selalu menjadi agenda rutin perusahaan Rima untuk melakukan hari libur keluar kota. Mereka akan pergi ke tempat yang cukup dekat dari Jakarta, ke daerah Puncak. Ada 2 bisa yang ikut serta, Gayatri yang baru masuk kemarin ikut turut serta. Biasanya kemanapun dia akan bersama Rima, berdiri di belakangnya, tapi kini ia asik sendirian. Ini liburan terakhirku di perusahaan ini, aku pasti akan merindukan suasana ini. Ucap Ellen ketika duduk di samping Rima, ia mendapat tempat duduk berdampingan dengan istrinya.
Mari kita berlibur tanpa memikirkan masalah pribadi yang ada. Semoga liburan ini pun berkesan untukmu. Jawab Prima. Pasti. Aku akan mengenangnya seumur hidup, seperti mengenangmu. Prima diam, ia membetulkan posisi duduknya, kemudian menikmati pemandangan di luar ketika bus ini mulai melaju. Kamu mau ini? Ellen memberikan roti kesukaan Rima. Makan saja sama kamu, aku baru sarapan. Ya sudah, simpan saja. Setengah perjalanan, Ellen tak bisa menikmati suasana di luar. Ia mengantuk luar biasa karena beberapa waktu ini sulit tidur. Ia pun tertidur dan tanpa disadari bersandar pada Rima. Wanita yang masih berstatus istrinya itu nampak canggung, tapi melihat Ellen yang pulas, Rima pun tidak membangunkannya. Setelah menempuh perjalanan dengan segala kemacetannya, akhirnya mereka tiba di sebuah villa yang sangat besar dan cukup menampung mereka. Rima menghirup udara yang sejuk ketika turun dari bus. Sementara Gayatri pun melakukan hal yang sama. Sejak tadi ia melihat sikap Ellen yang begitu manis pada Rima, hatinya membara. Kamar Pak Ellen dan Bu Rima di lantai atas, ya. Itu kamar utama. Ucap salah satu karyawan yang mengurus acara ini. Rima hendak menolak, tapi belum sempat ia berkata, Ellen sudah mendahului ucapannya. Oke, makasih. Karyawan itu hanya mengangguk, kemudian berlalu pergi. Ayo, jangan menolak, aku masih suamimu. Rima pasrah, kemudian ikut naik ke atas, sementara kopernya dibawakan oleh Ellen. Setibanya di kamar, mereka langsung beristirahat. Rima merasakan pusing dan tidak enak badan. Aku bawa obat, kamu selalu seperti ini kalau ke tempat dingin. Ellen mengambil obat itu dari tasnya, kemudian memberikannya pada Rima dengan sebotol air mineral. Rima mengambil obat itu dan langsung meminumnya. Terima kasih, Mas. Istirahatlah, aku pijat kepalamu. Rima mengangguk. Ia nyaris saja lupa, tak peduli bagaimana Ellen begitu dingin padanya, ia adalah orang yang selalu bersedia memijitnya sampai tertidur ketika sakit kepala seperti ini melanda. Ellen juga orang yang selalu menjaganya sepanjang malam ketika dirinya sakit. Seketika rindu begitu mengadu, ia pun tak yakin bila cintanya sudah benar-benar hilang. Hanya saja ia tahu, bertahan itu jauh tidak mungkin. Ketika menjelang malam, Rima terbangun dengan jauh lebih baik. Ellen masih tak beranjak dari sisinya dan juga ikut tertidur. Mas, bangun! Suaminya itu mengerjap. Jam berapa ini? 6:30. Seketika pria itu bangun. Kita harus turun, anak-anak pasti menunggu. Rima mengangguk, mereka bahkan tak mandi dan hanya mencuci muka. Mas, jaketku susah dikancing. Ucap Rima dengan nada manja yang lama tak Ellen dengar. Ellen mendekat dan membetulkan jaket Rima. Pelan-pelan, Mas. Nanti ngejepit tambah susah. Jawabnya masih dengan nada manja. Sifat asli yang keluar dan tanpa ia sadari. Ellen tersenyum melihat istrinya yang persis sama seperti dulu. Sudah. Makasih, Mas. Rima tersenyum. Sama-sama, sayang. Ucap Ellen refleks. Seumur pernikahan mereka, panggilan itu adalah untuk yang pertama kali diucapkan dan membuat Rima terhenyak seketika. Merasa salah tingkah, ia pun keluar kamar lebih dulu dan berkumpul bersama dengan yang lain. 1, 2 langkah dan brud. Tubuh Rima bergelinding, ia terpeleset dari tangga dan jatuh terkulai dengan suara yang cukup keras. Semua yang ada di sini terkejut dan berteriak, begitu juga Gayatri yang sedang menyeduh kopi langsung menghampiri. Ellen dengan panik turun dari kamar. Darah terlihat mengucur dan semakin banyak. Rima terbentur ujung meja yang tak jauh dari tempatnya mendarat. Bawa segera ke rumah sakit, teriak Gayatri. Semua yang ada di sini panik. Ellen langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawa ke mobil. Jarak rumah sakit dari villa sekitar 15 menit. Sepanjang jalan terlihat Ellen begitu cemas. Begitu juga Gayatri.
Setibanya di rumah sakit, ia langsung mendapatkan penanganan. Darah terlihat masih keluar dan terlihat memenuhi tangan Ellen. Rima mulai tak sadarkan diri. Duk, kalau sampai Rima kehilangan banyak darah, ambil darah saya sebanyak mungkin. Golongan darah kami sama. Selamatkan dia. Ucap Gayatri dengan bibir bergetar, tanpa sadar ia pun menangis dan takut membayangkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang sudah sangat baik padanya selama belasan tahun itu. Gayatri menghampiri Ellen yang terlihat kacau. Jangan panik, Mas. Tuhan tidak akan membuat orang baik pergi begitu saja. Ellen hanya menundukkan wajahnya dan tidak membalas ucapan Gayatri. Atas semua yang sudah terjadi, nyatanya Gayatri tak pernah sedikit pun membenci Rima, meski egonya sampai saat ini masih tinggi untuk membawa Ellen ke Bapi.